Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Mayasari, NIM 09105811250001, mahasiswi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sidan Penerapan tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas kuliah saya. Ini merupakan tugas kuliah ketiga dalam mata kuliah Filsafat Ilmu, Administrasi, dan Kemuhammadiyahan dengan subtema paradigma-paradigma kebenaran dalam filsafat. Latar belakang pemikiran mengenai kebenaran sebenarnya sudah sejak awal ada dalam pemikiran manusia, termasuk pada ilmuwan filsafat ilmu, yakni Aristoteles dan Plato. Hal demikian tentu saja berkaitan dengan manusia yang diciptakan sebagai makhluk yang mampu berpikir. Terlebih di masa berkembang saat ini, memasuki era 5.0, bahwa segala sesuatu dipandang lebih rasional jika melibatkan sains di dalamnya, termasuk dalam mengungkap kebenaran. Adapun tujuan dari pembuatan tugas ini yaitu mengetahui paradigma atau teori kebenaran utama dalam filsafat, kemudian mengungkap inti pemikiran dan contoh implementasi masing-masing teori dari teori kebenaran filsafat tersebut. Kemudian yang ketiga, mengungkap kaitan kebenaran filsafat dalam konsep kebenaran Muhammadiyah. Nah, adapun paradigma atau teori kebenaran dalam filsafat, sebenarnya dalam filsafat atau paradigma kebenaran itu merupakan kerangka konseptual ya, atau serangkaian teori yang digunakan untuk memahami apa yang membuat suatu pernyataan, keyakinan, atau proposisi itu dikatakan benar. Nah, berikut ini adalah paradigma atau teori kebenaran utama dalam filsafat ya, yang sudah kami cari-cari referensinya. Nah, yang pertama yaitu teori kebenaran korespondensi. Teori ini menyatakan bahwa sebuah pernyataan adalah benar jika dan hanya jika pernyataan tersebut sesuai atau cocok dengan fakta atau realitas objektif yang ada. Nah, inti pemikirannya, kebenaran suatu proposisi didasarkan pada kesesuaian antara apa yang dikatakan dengan apa yang sebenarnya terjadi di dunia nyata. Nah, contoh dari teori kebenaran korespondensi itu, misalnya pernyataan bahwa langit itu adalah biru. Nah, pernyataan ini benar jika dan hanya jika yang langit yang kita lihat secara empiris memang betul-betul berwarna biru ya. Contoh lainnya mungkin sama halnya ketika kita mengatakan ya siang akan berganti dengan malam ya. Ini merupakan suatu teori kebenaran korespondensi karena memang hal tersebut secara faktual kita lihat ya. Nah, penganut dari teori ini yaitu realis seperti Aristoteles. Kita masuk ke teori kebenaran kedua, yaitu teori kebenaran koherensi. Nah, teori ini berpendapat bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan tersebut konsisten ya, atau koheren. Nah, dengan pernyataan-pernyataan lain yang telah diterima sebagai kebenaran dalam suatu sistem logis ya. Jadi koherensi di sini artinya dia ada keterkaitan ya satu sama lain. Nah, inti pemikirannya kebenaran tidak diukur berdasarkan kenyataan di luar ya, melainkan berdasarkan konsistensi logis dan di dalam suatu sistem keyakinan. Jadi dia konsisten dan dia ada keterkaitan logis ya dengan kebenaran yang lain. Nah, contohnya di sini misalnya mungkin dalam ilmu matematika ya, teorema itu dianggap benar karena ia dapat dibuktikan secara logis dan konsisten dengan semua aksioma dan definisi yang ada dalam sistem matematika tersebut. Penganut dari teori ini yaitu dia idealis seperti Hegel dan Spinoza. Nah, teori kebenaran ketiga yaitu pragmatisme. Teori ini mengukur kebenaran berdasarkan kegunaan atau konsekuensi praktis dari sebuah gagasan. Inti pemikirannya, suatu keyakinan adalah benar jika ia bekerja dan memiliki manfaat praktis dalam kehidupan nyata. Kebenaran bukanlah properti statis, tetapi sesuatu yang dibuat melalui tindakan dan pengalaman ya. Jadi kebenaran di sini untuk teori pragmatisme ini dia dinamis ya Bapak Ibu ya, berdasarkan tindakan dan pengalaman. Dia kebenarannya tidak statis ya. Nah, contohnya di sini
Jika sebuah metode pengajaran terbukti berhasil meningkatkan hasil, belajar siswa secara konsisten, ya, maka metode tersebut dianggap benar atau valid dalam, konteks pendidikan ya. Contohnya misalnya sebuah guru yang, rutin melakukan, kuis atau mungkin, games-games edukatif, nah dan ternyata, dari metode pengajaran itu memberikan dampak yang positif terhadap, penyerapan ilmu yang diterima oleh, siswa-siswinya. Nah dalam hal ini, hal tersebut dianggap sebagai kebenaran, valid ya karena sudah, eee eee, melalui, metode metode pengajaran yang, memberikan bukti yang, baik ya. Nah, penganut dari PAM ini yaitu William James dan, John Dewey. Kemudian, teori kebenaran keempat yaitu teori kebenaran performatif. Nah, teori ini menyatakan bahwa suatu pernyataan menjadi benar karena tindakan yang terkandung dalam pengucapannya. Nah, teori ini fokus pada peran, performatif dari bahasa, di mana suatu pernyataan bukan hanya, dalam bentuk deskripsi saja, melainkan juga tindakan yang akan mengubah suatu realitas. Nah, inti pemikiran dari teori ini yaitu dia mengucapkan sesuatu membuat hal tersebut menjadi kenyataan. Nah, implementasinya seperti apa dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin contohnya ketika kita, melihat seorang, penghulu ya, penghulu, dalam proses ijab kabul ya, kemudian mengucapkan, "Saya nikahkan engkau dengan bla 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 bla." Nah, kemudian, disambut oleh, mempelai laki-laki, dengan mengatakan, "Saya terima nikahnya, bla 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 bla." Nah, ini dalam proses, akad nikah ya Bapak Ibu ya. Nah, eee, pernyataan dari penghulu dan mempelai pria tadi itu tidak hanya mendeskripsikan suatu tindakan, akan tetapi itu secara serentak, secara bersamaan, ia juga menikahkan pasangan tersebut ya. Jadi ada proses, pernikahan dari, kedua ucapan, subjek yang, tadi mengucapkan kalimat, akad nikah tersebut ya. Nah, penganut, dari paham ini yaitu J.L. Austin. Kemudian, yang kelima yaitu teori kebenaran konsensus. Nah, teori ini berpendapat bahwa kebenaran tercapai melalui konsensus konsensus atau kesepakatan bersama dalam komunitas yang rasional. Nah, kebenaran adalah hasil dari dialog dan proses argumentasi yang dilakukan secara terbuka. Nah, inti pemikiran dari teori konsensus ini yaitu kebenaran itu tidak ditentukan oleh satu atau dua individu saja, melainkan kebenaran itu ditentukan oleh kesepakatan kolektif ya, kesepakatan bersama-sama dari sekelompok orang yang melakukan dialog ya. Nah, contohnya, dalam suatu teori itu dianggap benar setelah diuji dan diterima oleh sebagian besar komunitas ilmiah. Jadi, dalam teori kebenaran konsensus ini tidak hanya ditekankan kepada satu orang saja yang melakukan hasil, penelitian seperti itu, tetapi juga harus ada kesepakatan bersama, kesepakatan, kolektif ya dari sekelompok orang yang menyetujui hasil dari, temuan tersebut ya, sehingga dikatakan sebagai suatu kebenaran. Nah, penganut dari teori ini yaitu, Jürgen Habermas. Kemudian kita lanjut ke, teori keenam, dalam teori kebenaran filsafat, yaitu teori kebenaran religius. Nah, berdasarkan paradigma ini, kebenaran tidak ditemukan melalui penalaran manusia atau pengamatan empiris saja, melainkan melalui keyakinan pada wahyu, kitab suci atau otoritas ilahi. Nah, inti pemikiran dari teori kebenaran religius yaitu kebenaran tertinggi bersumber dari Tuhan. Contohnya, seseorang meyakini bahwa ajaran kitab suci sebagai kebenaran mutlak. Eee, ini untuk, kaum muslim ya, umat muslim meyakini ajaran kitab suci sebagai kebenaran mutlak ya, karena ia beriman pada otoritas ilahi yang menyampaikannya. Nah, ini contohnya untuk, mungkin umat muslim ya, yang meyakini bahwa ajaran kitab suci Al-Qur'an itu sebagai kebenaran mutlak. Nah, kemudian penganut adalah, para teolog dan penganut agama. Bagaimana teori kebenaran dalam, filsafat, Muhammadiyah? Nah, untuk, teori kebenaran dalam filsafat Muhammadiyah itu berlandaskan pada filsafat Islam yang menggabungkan 3 pendekatan utama, yaitu bayani atau text based, burhani atau rasional dan, pendekatan irfani dalam hal ini intuitif.
Nah, pendekatan ini memastikan bahwa pencarian kebenaran didasarkan pada wahyu, terutama Al-Quran dan Sunnah, serta akal dan pengalaman manusia, tetapi dengan akal yang tentunya harus tunduk pada nilai-nilai Islam. Penjelasan untuk ketiga pendekatan tersebut adalah yang pertama, eee, yaitu pendekatan bayani. Dalam pendekatan bayani, pendekatan ini bersumber dari teks-teks agama atau wahyu sebagai titik awal dan standar utama untuk mencapai kebenaran. Nah, kebenaran biyami ini dipahami melalui penafsiran dan pemahaman teks suci. Ya, kebenaran dipahami melalui penafsiran dan pemahaman teks suci. Nah, ini untuk pendekatan bayani ya, dari dia bersumber dari teks-teks agama. Nah, kemudian yang kedua adalah pendekatan burhani. Pendekatan burhani ini dia mengandalkan akal, logika, dan penalaran rasional sebagai seorang manusia untuk sampai pada kebenaran. Jadi, pendekatan burhani itu ya dia mengandalkan akal, logika, dan penalaran, kemudian dia dicari melalui argumentasi logis dan pembuktian rasional yang didasarkan pada pengamatan empiris dan fenomena alam. Nah, itu, pendekatan burhani ya. Kemudian kita masuk, ke yang ketiga yaitu pendekatan irfani. Pendekatan irfani di sini dia menekankan, pengetahuan yang diperoleh melalui intuisi, pengalaman spiritual dan pemahaman batin atau tasawuf. Nah, kebenaran bersifat subjektif dan personal namun harus tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak bertentangan dengan wahyu serta akal sehat. Nah, jadi ini adalah pendekatan ketiga dalam, filsafat kebenaran, Muhammadiyah yaitu pendekatan, irfani. Nah, bagaimana sintesis trilogi dari, pendekatan, tadi? Nah, ketiga pendekatan ini tentunya dia tidak berdiri sendiri ya, melainkan di sini harus seimbang dan terintegrasi dalam memahami kebenaran. Kebenaran yang komprehensif ya, kebenaran yang sejati dalam Muhammadiyah bukan hanya tentang teks saja atau, bukan hanya tentang pendekatan bayani saja, tetapi juga didukung oleh akal ya, akal, burhani, penalaran dan kemudian disempurnakan oleh pengalaman spiritual atau, tadi disinggung terkait pendekatan irfani. Nah, maka dikatakan, kebenarannya adalah kebenaran yang komprehensif ya karena harus, eee didukung oleh ketiga pendekatan tadi. Nah, kemudian, sintesis berikutnya itu tujuan pencerahan. Nah, kebenaran, yang diperoleh melalui sintesis ketiga pendekatan tersebut harus membuahkan tindakan yang membawa pencerahan bagi umat manusia dan alam semesta, atau, biasa kita sebut sebagai membawa rahmatan lil alamin, ya. Nah, kemudian, kritisme, Muhammadiyah menolak kebenaran tunggal dan dogmatis ya. Jadi dia tidak hanya mengakui satu kebenaran saja, tetapi, melalui, banyak kebenaran-kebenaran yang tadi sudah dijabarkan ya, pendekatan tadi. Nah, serta mendorong, dalam hal ini Muhammadiyah mendorong umat untuk terus berpikir, kritis dan terbuka ya, terus berpikir kritis dan terbuka, apalagi mengamati, perkembangan zaman ya yang tentunya, memiliki memiliki makna ya, memiliki makna dan perkembangan yang berbeda-beda setiap zamannya. Nah, adapun, kesimpulan untuk, materi materi dalam pemaparan ini yaitu, nah, teori kebenaran dalam filsafat, tadi, terdiri dari 6 teori ya, 6 teori kebenaran filsafat, yaitu teori kebenaran korespondensi, teori kebenaran koherensi, teori kebenaran pragmatisme, teori kebenaran performatif, teori kebenaran konsensus, dan teori kebenaran religius. Teori akan kebenaran ini tidak berdiri sendiri, melainkan harus seimbang ya dan terintegrasi dalam memahami kebenaran secara keseluruhan ya. Jadi dia, teori kebenaran itu tidak berdiri sendiri. Nah, kemudian kebenaran yang sejati dalam Muhammadiyah bukan hanya tentang, teks bayani, tetapi juga didukung oleh akal, burhani dan disempurnakan oleh pengalaman spiritual atau, irfani. Kemudian yang terakhir, teori kebenaran dalam Muhammadiyah merupakan sebuah konstruksi, epistemologis yang kaya. Jadi dia merupakan sebuah konstruksi epistemologis yang kaya, memadukan teks suci, akal, dan pengalaman spiritual untuk mencapai pemahaman yang utuh
dan membawa kemaslahatan, bagi kehidupan, umat manusia. Nah, demikianlah, pemaparan, materi untuk tugas ketiga, dalam mata kuliah, Filsafat Ilmu Administrasi dan Kemuhammadiyaan, eee mudah-mudahan mendatangkan manfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang mungkin, kurang tepat ya, mungkin dalam, kesempatan berikutnya bisa lebih disempurnakan lagi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.